Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan berkhianat, ya, demi orang ketiga, maka itulah awal kehancuran di dalam hidupnya. Ya, mantan itu tegel banget ya. Setelah segala yang Anda persembahkan, cinta yang begitu besar yang sudah Anda berikan, pengorbanan yang sudah tidak terhitung yang Anda lakukan, dan dia melupakan Anda. Saya baca seluruh komen-komen di video-video di channel kita ini, dan saya betul-betul merasa terenyuh dan tersentuh ya. Anda, semoga saya doakan ya, apa yang Anda lakukan terhadap mantan itu menjadi amal saleh, menjadi sedekah dalam hidup Anda ya. Jadi ketika Anda hitung kan, ternyata banyak ya uang yang dikeluarkan tuh selama bersama mantan. Toh Anda hitung juga tidak mungkin dibalikin toh. Maka ikhlaskan dan niatkan untuk sedekah. Ya, semoga menjadi amal saleh dan menjadi pahala. Ya. Nah, jadi ya, mantan sekarang kelihatan keren. Karena kelihatan keren, maka banyak yang mau. Ya, dulu ketika belum keren, semua orang mikir-mikir, ya tidak, ya, masih belum kerja, masih pengangguran, apalagi masih kuliah, ya, nanti bukannya happy-happy malah disuruh bantu bayari uang kuliah. Siapa yang mau berani dekat-dekat? Nggak ada yang berani, ya. Sekarang ada yang datang mendekat ya karena faktor dia kelihatan keren, sudah bekerja, pekerjaannya gajinya besar dan seterusnya tadi. Padahal ya, seseorang itu bisa berdiri di atas tempat yang tinggi ya karena faktor apa? Karena faktor sistem. Ya, saya contohkan. Oke, kita main balok lagi ya, biar asik kajiannya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang bisa berdiri di tempat yang tinggi sehingga bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain karena faktor apa? Karena faktor sistem, fondasi, ya. Ada orang yang mau mengorbankan diri berada di bawah dia. Oke, saya kasih landasan dulu ya. Nah, oke, nih ya. Tuh, agak miring ya. Oke, ini bisa apa? Tinggi begitu. Aduh, malah jatuh. Terlalu tinggi ya tadi ya. Nah, misal begini deh. Masa tinggi-tinggi. Ya. Nah, orang bisa berdiri di tempat yang tinggi seperti ini, ya. Kenapa? Karena ada tempat dia berdiri, ya. Tuh. Siapa tempat dia berdiri ini? Ya Anda yang sudah mendukung dia,
yang sudah mensupport dia, yang sudah memberikan segalanya yang bisa Anda lakukan sehingga dia mencapai titik yang tinggi di dalam hidupnya. Ya, dia sampai di sini. Oke, nih, bayangkan ketika tidak ada Anda, ya, Anda tidak pernah hadir di dalam hidupnya, Anda tidak pernah ngantar jemput dia kemana-mana, Anda tidak pernah keluar duit untuk dia, ya. Dia berada posisinya di mana? Ya di sini. Tidak setinggi apa yang bisa dia capai tadi. Itu yang dia lupakan pada saat ini. Bahwa untuk mencapai tingkat ini, ya, tingkat yang tinggi ini tadi, di sini ada pengorbanan Anda. Anda sampai tidak tidur malam agar pagi-pagi sekali bisa antar jemput dia. Ya, Anda memilih tidak makan siang, tidak sarapan agar bisa beli bensin untuk ngantar jemput dia. Ya, Anda ketika Anda sakit, misal begitu, Anda tetap berkorban untuk bisa mengantarkan dia kemanapun agar dia tidak kelelahan. Ya, ketika dia harus pergi malam hari, tidak aman kalau pergi sendirian, Anda selalu siap mendampingi. Ya, kemudian apalagi Anda selalu mendoakan dia agar segala usahanya lancar, kuliahnya baik, ya. Semua orang berlaku baik kepada dia. Nah, sehingga sampailah dia di sini. Ya, ketika Anda tidak pernah hadir dalam hidup dia, tidak ada doa dari Anda, tidak ada pengorbanan dari Anda, tidak ada uang bensin dari Anda, tidak ada dan tidak ada. Dia akan berada di dasar-dasar saja. Ya, dan itulah yang dia lupakan. Bahwa untuk mencapai tingkat seperti yang dia capai pada saat ini, di situ ada pengorbanan dan pengorbanan Anda. Ada cinta Anda yang besar. Ada doa-doa yang Anda panjatkan agar dia menjadi sukses. Ya, Anda tahu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bisa bermain sepak bola sedemikian bagusnya, menjadi mega bintang yang dikenal di seluruh dunia karena kontribusi dari teman-temannya. Ya, kalau dia sendiri harus main, bawa bola dari belakang, ya, kemudian melewati pemain tengah, ya, harus berhadapan dengan 4 pemain bertahan, ya, dan seterusnya. Mungkin 15 menit aja dia main sendirian seperti itu, capeknya luar biasa. Ada pemain belakang, ya, yang membawa bola ke tengah, ya. Kemudian ada pemain tengah tuh yang disebut sebagai gelandang bertahan, ya, water carrier, pembawa air. Itu yang mengirimkan bola ke gelandang serang, ya. Dari gelandang serang kemudian baru mengirimkan bola ke striker. Striker terima bersih aja tuh di depan. Jadi gol yang dikenang adalah strikernya, padahal bola dibawa dari belakang. Ya, itu namanya sistem. Ya, orang bisa berjaya karena ada pengorbanan dan bantuan dari orang lain. Dan ketika, ya, orang merasa bahwa apa yang dia capai itu adalah hasil kerja tangannya sendiri, maka secara tidak sadar dia telah mengecewakan orang-orang yang berjasa di dalam hidup dia. Anda bisa bayangkan ketika dalam sepak bola tadi, ya, pemain gelandang bertahannya mogok, ya, tidak mau dia mensuplai bola ke pemain gelandang serang. Serangan menjadi sepi. Kalau serangan jadi sepi, striker kekurangan suplai bola. Kapan mau buat golnya? Ya. Nah, ketika mantan berkhianat kepada Anda,
maka secara tidak langsung dia sudah merusak sistem ini tadi. Ya, dia sekarang tidak mendapatkan doa yang baik dari Anda, malah sebaliknya. Doa Anda adalah doa orang yang dia zolimi, yang akan berdampak negatif terhadap diri dia. Ya, dia tidak tahu berterima kasih kepada apa yang sudah Anda lakukan, maka dia juga akan mendapatkan azab sebagai orang yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur, dan seterusnya tadi. Karena itu, ya, kerusakan, ya, baik pada alam semesta, baik pada diri tiap-tiap manusia, itu karena ulah tangannya sendiri di dalam merusak sistem. Ya, coba tuh kalau manusia tidak menebang kayu di hutan secara berlebihan, tidak akan terjadi banjir. Ya, coba kalau manusia makannya yang lurus-lurus saja, ya, tidak yang haram-haram dimakan, tentu tidak muncul penyakit yang aneh-aneh. Ya, begitu juga mantan. Kalau seandainya dia dalam hidupnya lurus-lurus saja, berterima kasih dengan apapun yang sudah Anda lakukan. Kalau kemarin ketika dia sedang susah, Anda yang jungkir balik mensuplai segala bantuan yang dia butuhkan, sekarang dia sudah senang, inilah kesempatan bagi dia untuk balas budi. Seharusnya kan begitu. Tetapi ketika dia tidak tahu diri, ya, tidak tahu balas budi, dan tidak bersyukur, serta mengkhianati Anda, maka disitulah awal kehancuran hidupnya. Setinggi apapun tingkat yang dia capai pada saat ini, itu sedang dimulai. Ya, maka kita diingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, itu otomatis pasti akan terjadi. Ketika orang sudah merusak sistem yang menghantarkan dia pada keberhasilan, ya, maka apa yang akan dia temukan? Kerusakan karena ulahnya sendiri, ya, dan dia akan merasakan sebagian dari hasil kerusakan itu, pasti akan dia rasakan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.